Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, ketemu lagi dalam segmen Santri Bertutur di channel kesayangan kita, Generasi Muda Nusantara. Pada segmen kali ini di Santri Bertutur, alhamdulillah kita berkesempatan untuk hadir di salah satu kediaman kiai yang mana beliau termasuk di kepengurusan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Rembang. Ini sebagai langkah bahwa Santri Bertutur memang bertujuan untuk bersilaturahim atau mengambil dawuh-dawuh al-intifa bimaqalati syekhina. Bagaimana keberkahan dari mencari rizki, mencari umur yang panjang itu ada pada ketika kita bersilaturahim di rumah siapapun. Insya Allah kita akan sedikit berbincang-bincang dan al-intifa bimaqalatihi, kita mengambil manfaat-manfaat dari dawuh-dawuh kiai kita ini. Beliau bernama Kiai Fakhruddin, masih muda, tetapi kalau dengan saya ya masih tua beliau. Tetapi bisa dikatakan beliau adalah Kiai milenial gitulah ya. Kalau yang sepuh-sepuh saya agak belum berani ya. Tapi insya Allah kita akan terus melaksanakan silaturahim ini ke para kiai-kiai. Pada judul yang kita akan ambil nanti adalah 30 menit bersama Kiai Fakhruddin, pengurus NU yang multitalenta. Hanya saja kemudian ekspektasi ini apakah deal apa tidak, nanti kita akan sowan kepada beliau. Karena kita juga tidak ada iktikat untuk mengatur kiai, jadi ya sudahlah. Cuman kita sudah mempersiapkan itu. Jadi sahabat, ikuti terus di Santri Bertutur di edisi sowan di rumah Kiai Milenial. Assalamualaikum. Sahabat Nusantara, alhamdulillah kita sudah dimanggakan oleh Kiai Fakhruddin dan beliau alhamdulillah sudah bersedia untuk menerima kedatangan kita untuk kita mintai apa ya, dawuh-dawuh atau artikel, kalau bahasa literasinya adalah artikel-artikel tertentu. Kami tadi sudah menyampaikan maksud kedatangan kami dan beliau enggan untuk menerima judul itu dan lebih sepakat untuk perspektif fikih. Jadi memang spesialisasi beliau di dalam keilmuan adalah ilmu fikih. Beliau sebagai wakil khatib syuriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang, dan tentu para kiai-kiai yang sudah masuk di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kita akui bersama bahwa bukan orang sembarangan. Meskipun memang bahasanya kadang pelucean dan itu memang style begitu ya Kiai. Memang stylenya seperti itu, dan ketika saya munduk-munduk, beliau jangan seperti itu. Ayo kita ngopi, gayeng bersama dan dipersilakan untuk ya ngudut lah begitu ya. Dan beliau memilih judul untuk perspektif fikih dalam mensikapi kondisi saat ini. Dan langsung saja kita diskusi bersama beliau. Kita harapkan sebenarnya beliau dawuh langsung 15 atau 20 menit, tapi nampaknya ya terserah beliau sajalah nanti enaknya bagaimana gitu ya. Begini Kiai, dalam problematika keumatan tadi kami menawarkan kepada panjenengan membahas mengenai saya punya judul 30 menit bersama Kiai Fakhruddin, pengurus NU yang multitalent. Karena saya melihat juga bahwa tangan panjenengan itu gratel gitu. Saya lihat di kanan kiri ini semua bisa di-shoot nanti ya. Itu adalah lukisan-lukisan para kiai, kaligrafi yang sangat artistik sekali.
ya mungkin bisa dikasih sesuatu lah kami ini Kiai. Soal apa ini? Yang soal Ya saya manut jenengan saja. Nanti kalau saya ngasih tema malah artinya soal tangan gridil. Tangan gridil itu biasanya kebiasaan orang pengangguran, itu terus ada sambungan bahwa kreatif itu identik dengan, atau madhatul kalimah dari kreatif itu nek basa Jawa nek iku saka tembung kere aktif. Wong nek kere itu akan menjadi aktif. Artinya muncul ning gone kepalane piye supaya ada sesuatu yang menjadi penghasilan kan gitu. Itu mergawe gitu. Ya, mergawe. Mergawe itu kalau yang berhubungan dengan kreatif dan dengan singgung tadi. Saya itu lebih, kenapa tadi saya sampaikan bahwa saya lebih tertarik untuk bicara apa yang terjadi dengan bangsa ini, apa yang terjadi dengan penduduk dunia saat ini, bahkan itu karena bagaimanapun hal ini direspon oleh agama, direspon oleh syariat, sebagaimana yang sudah banyak beredar, diberitahukan kepada halayak, kepada umat manusia tentang Islam dalam menyikapi apa yang terjadi. Kalau di dalam bahasa kitab itu ya sesuatu yang terjadi begitu, tidak menggunakan kalimat pokoknya ida wakoa wakiun ngono ya. Artinya ada sesuatu yang terjadi yang terdapat pada penduduk. Bagaimana dengan tentara-tentara Allah itu? Ya. Saya katakan kalau lah kalau dibahasakan itu tentara-tentara Allah itu bisa kemudian eksesnya itu bisa menjadi adab, bisa menjadi rahmat. Masuk ke sana itu wilayah-wilayah yang sirri ya. Artinya sirri itu bergantung kepada tingkat makrifatnya seseorang dalam menyikapi itu. Penting sekali menyikapi keadaan sesuatu, meskipun sampean kumpul ke dalil apapun, itu butuh keseimbangan antarane ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Makanya masyhur ada man tafaqaha wala tasawwafa faqad fasak wa man tasawwafa wala tafaqah tazandaqa. Artinya betapa itu dua disiplin ilmu yang harus selalu punya korelasi di dalam menjalani kehidupan beragama dan ngumawulo ning gone pangeran, bertakabut kepada Allah. Keadaan saat ini kan bisa dikatakan agak paranoid gitu ya. Betul. Paranoid, jadi seolah-olah orang itu kayak dihantui oleh perasaan tertentu dan bagaimana. Dan saya juga ingat apa kata Mbah Mun itu kan, alaikum bisukuti wa mulazamatil buyut waridho bilkut hatta antamut kan begitu ya. Dan itu kondisi saat itu betul-betul dihubungkan dengan saat ini itu sangat pas sekali. Konsepsi tasawufnya seperti itu. Konsepsi tasawufnya, tapi sekali lagi tadi saya mukodimai bahwa itu harus berimbang dengan konsep syariatnya. Di dalam bersyariat tentu menyikapi apa yang terjadi pada masyarakat kita saat ini, kebingungan tentang fatwa yang dilontarkan banyak ulama, kebingungan menyikapi maksudnya, terus kebingungan tentang instruksi yang dilakukan oleh pemerintah. Ini kan butuh jawaban juga. Jadi jangan karena satu persoalan terus muncul sesuatu lagi malah menjadi persoalan, kan begitu. Artinya ini ada satu peristiwa disikapi, sikap ini malah jadi persoalan. Ini saat ini malah seperti itu yang terjadi, yang repot malah itu. Maka menurut saya apa yang sudah menjadi fatwa atau instruksi dari pemerintah, apalagi juga didukung
dilegitimasi dengan banyak fatwa-fatwa ulama. Yang barusan saya baca ada fatwa ulama dari ulama-ulama Al-Azhar, itu kan kurang fikih piye. Bahkan sholat Jumat saja disuruh di Iya, rumah. bahkan sholat Jumat saja bisa dilakukan di rumah dengan kondisi seperti ini. Itu saya kira sudah cukup. Hanya memang kecenderungan ngeyel itu, dan lucunya tidak berdasar. Berdasarnya tadi, dasarnya oke lah sok tawakal sama macam-macam. Ulama-ulama yang berfatwa itu ulama-ulama yang kredibel, kapabilitas dan kredibilitasnya diakui oleh ahlul ilmi. Apa mereka itu tidak punya tingkat ketawakalan yang tinggi, tidak punya rasa takut kepada Allah yang tinggi? Kalau tidak ada orang yang tawakal, kalau tidak ada orang yang bertakwa, ulama lah yang paling bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Tapi mereka yang baru kemarin masuk Islam cenderung sok tawakal. Oke lah, boleh, bagus bertawakal, itu bagus sebagai upaya untuk meminimalisir kepanikan menghadapi peristiwa yang dihadapi saat ini. Tetapi ya itu tadi, berimbangilah. Mosok wong tawakal terus aku nek orang dicetak mati, masuk aku turun ning gone tengah ratan ya ndak apa-apa. Kan ndak mungkin ada syariat yang mendukung itu. Maka ada syariat, ada akidah, ada tasawuf. Itu konsep yang sering kita sampaikan dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang diyakini oleh Nahdliyin bersama itu. Baik, ya, sahabat Nusantara, nampaknya menarik sekali, dan nanti Kiai Fahrudin akan memberikan wejangan kita mengenai konsepsi dan perspektif fikih dalam mensikapi kondisi saat ini. Namun nampaknya ini salah adem Kiai, kita seruput. Ya. Monggo. Monggo. Monggo Kiai. Ya, tentang misalnya tadi ya sudah saya sebutkan bahwa ada keseimbangan yang perlu kita jaga di antara faham syariat dengan faham tasawuf untuk menyikapi kejadian yang sedang dialami oleh masyarakat penduduk dunia saat ini. Sebagaimana yang termaktub dalam hadis Bukhari yang ke-5734, ini saya dapati di kitab Fathul Bari juz 11. Ini ada konsepsi keseimbangan bahwa ketika terjadi peristiwa semacam yang sedang kita hadapi saat ini, hadis Aisyah ini menjelaskan bisa jadi hal ini memang hal ini adalah satu azab, juga bisa jadi hal ini adalah satu rahmat. Sebagaimana yang jenengan dengar, ada yang mengatakan ini tentara Allah untuk menghancurkan orang-orang kafir dan lain sebagainya, tetapi menjadi rahmat bagi umat Islam. Saya tidak mau bicara soal benar atau salah dalam memahami itu, tetapi saya katakan kembali tadi, keseimbangan di dalam memahami itu penting, karena ya tadi syariat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita itu ada makosidnya, ada tujuannya. Salah satunya adalah mimma qasidi syariah adalah apa? Hifdzu nafsi, menjaga nafas, itu menjaga jiwa ya, menjaga jiwa. Nah, bagaimana upaya menjaga jiwa itu sampai hal-hal yang bersifat kewajiban yang lain itu kadang-kadang bisa
harus ditinggalkan. Hal-hal yang diharamkan kadang-kadang bisa muncul menjadi wajib. Satu contoh, karena kelaparan di tengah hutan hanya ada makanan babi masalan. Itu menjadi wajib makan babi, bukan dalam rangka hifdzun nafsi. Sebagaimana ada fatwa ulama sekarang ini untuk menjaga atau menjaga jiwa tadi itu adalah agar tidak tertular satu penyakit yang sedang mewabah, itu bisa meninggalkan sholat Jumat yang bersifat fardul ain. Itu wajar-wajar saja menurut saya. Itu kalau di Al-Azhar itu wajar-wajar saja kalau memang dan itu berdasar. Artinya berdasar itu bukan kok asal nafsunya untuk meninggalkan sholat Jumat, bukan. Wong sholat Jumat jamaah itu kan kadang-kadang jenengan nek ndelok makdurnya, termasuk udur-udur dari sholat Jumat dan sholat jamaah, kadang-kadang kan ya maaf agak lucu. Misalnya ada standar kalau hujan, terus kira-kira hujan itu kok di bawah sandal itu sudah basah, berarti itu sudah termasuk udur untuk untuk boleh meninggalkan jamaah, dan otomatis juga boleh meninggalkan Jumatan. Karena udurnya meninggalkan jamaah dengan udurnya meninggalkan Jumatan itu kurang lebihnya dalam mazhab Syafi'i itu hampir sama. Nah, panas yang sangat atau dingin yang sangat, padahal kalau dingin itu ukurannya, kalau saja misalnya ukurannya itu nafsi-nafsi itu, lah saya kuat kok, kan begitu bisa diukur kan. Iya. dengan derajat dingin yang sekian misalnya, saya masih oke, enjoy saja misalnya. Tapi kan umat itu, syariat itu tidak hanya memperhatikan kamu saja, ada banyak manusia yang mungkin saja tidak kuat menghadapi itu. Berarti hal-hal anomali atau di luar kebiasaan kan tidak masuk kategori itu. Ya betul. Nah, terus bagaimana kemudian fatwa-fatwa ini berdasarkan ilmu syariah dengan ketentuan untuk menjaga jiwa tadi, saya kira ayolah kita ikuti saja dalam arti apalagi sudah di backup dengan fatwa-fatwa ulama, kemudian dilanjutkan oleh instruksi pemerintah. Kita tahu bahwa mengikuti instruksi pemerintah itu juga wajib selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka ya oke lah, jalani saja. Kenapa harus sok dengan fatwanya sendiri, misalnya dengan ilmunya sendiri misalnya. Ini kan memang ada oknum-oknum yang sedikit banyak mau membuat keadaan negeri ini kondisinya menjadi chaos. Ya bisa jadi. Sehingga Presiden Jokowi harus melakukan lockdown. Nah itu kan wilayahnya sudah. Kalau sudah politik itu apapun ya mohon maaf lah itu. Kalau sudah masuk wilayah politik itu, apalagi kalau sudah agama yang sudah dijadikan tunggangan itu, memang semua berpotensi untuk Nampaknya saya harus kopi dulu ya. Gak kuat mikir. Jadi gitu. Jadi itu menurut konsep syariatnya. Dan kalau darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh misalnya, kan dari kaidah itu bahwa menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Itu kaidah yang mendasar memang begitu. Apalagi dengan peristiwa ini kita menyangkut apa yang pernah terjadi dengan kebijakannya Sayyidina Umar memerintahkan Amr bin As dalam mengelola negara yang sedang terkena peristiwa itu, kan begitu luar biasa kecerdasannya Amr bin As. Kalau wong sufi mungkin ngapain lebay banget kan gitu ya. Dan itu sekarang juga bermunculan. Nah ini ketika sudah menyikapi keputusan pemerintah dengan apatis, ini resikonya bahaya loh. Khawarid itu ya munculnya dari itu. Wong-wong khawarid itu
munculnya dari apatisme kebijakan pemerintah. Lebay. Itu tadi yang dikatakan lebay mungkin apa. Silahkan untuk diri sendiri, gunakanlah untuk ini yang alaikum bisukut wa mulazamatil buyut wa ridho bilkut hatta antamut, itu silahkan. Itu diamlah, tetap diamlah di rumah, artinya ya wis gak usah wedi. Artinya langkah pemerintah mengambil kebijakan atau policy ABC ini sudah tepat ya? Menurut saya sudah tepat dan itu beralasan begitu. Karena dengan satu wa idza waqa'a waqi'un ini menjadi sistemik, semuanya berhubungan. Betul. Tamar Munas Alim Ulama di Sarang Rembang juga ditunda. Sampai hari ini belum ditentukan kapan tanggal mainnya kan. Betul. Begitu. Artinya kalau bicara soal kerugian, bicara soal kerugian ya, itu kan ya rugi. Macam-macam kerugian yang besar sekali, tapi hifdun nafas itu bagaimanapun lebih diutamakan, nyawa manusia. Kan yang kita ketahui itu akibatnya kan membunuh kan, itu yang kita ketahui. Jadi bagaimanapun harus diutamakan menjaga nyawa itu. Tapi unsur tasawuf ya silahkan untuk tetap diam, monggo ndak apa-apa. Dan itu syahid loh. Syahid. Jadi falaisa min abdin yaqa wa ta'una fayamkusu fi baladihi sabiron ya'lamu annahu la yusibahu illa ma katabahullahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Jadi bagi seseorang yang tetap tinggal di rumah dan bersabar, dan dia tahu bahwa tidak akan menimpa kepadanya kecuali sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, illa kana lahu mislu ajri syahid, kecuali dia mendapatkan pahalanya orang syahid. Silahkan apa syahid itu dewe. Tapi kan ulama, pemerintah dan ulama itu mempunyai tanggung jawab kepada mental-mental yang memang mempunyai kepanikan, potensi kepanikan. Dan gitu. Jadi kalau sudah wilayahnya pemerintah itu mengakomodir wilayah secara universal. Nek wilayah ulama mungkin nyun sewu, ulama sekelas Langgar, yo wis lah umate jenengan iso terbaca. Sepiro misalnya, umatem 100 wong itu bisa terbaca, mentalnya kan sudah masih bisa terbaca. Tapi nek wis kok sak pesantren misalnya, sak pesantren yang ribuan, 10.000 santri misalnya, kan juga sudah sulit. Nah ini ulama juga harus bijak kan begitu. Apalagi kalau sudah skupnya negara. Ini makanya fatwa kadang-kadang saya itu gak habis pikir. Kadang-kadang orang yang wilayah zona fatwanya itu wilayah khusus, kemudian mengomentari manusia yang fatwanya sudah wilayah yang lebih umum, nggak kepethuk. Dan itu nyun sewu kadang dengan bahasa yang sering terjadi di media sosial kayak apa gitu ya, kayak di YouTube ulama-ulama kita nyun sewu, ulama-ulama kita yang memang wilayahnya sudah internasional, cuman dikomentari ambek wong sing wilayahnya mau lagi Langgar, santri-santrine 10, 20, 50 lah, kan juga ketemu. Nah ini yang perlu cobalah kita sebagai santri bareng-bareng untuk paling tidak pasang badan sebagai husnudon. Itu ada wilayah yang belum saya ketahui, ngono ndak gini no misalnya. Aku rung tok cah nak tok kono. Misalnya ngono. Biyen niku kita itu diajari loh husnudon ning pondok. Kepada nyun sewu kiai yang mohon maaf kadang-kadang dalam tatanan syariat iku nggih rada dalam tanda kutip nek diukur ambek Fathul Qorib iku gak pas lah misalnya. Tapi kan kita awak ndegung tok cah. Kan ngono. Awake urung tok nek biji kiai sesepuh itu nganggo Fathul Qorib urung tok ngono lho. Mbok kadang-kadang kita mbok duwe legowo, sadar diri, kekuatan kita takrib, terus biji wong sing wis lintas mazhab kan gak nyambung gitu. Pada akhirnya Kiai, yang mengatakan tentang Allah itu juga kegiatan-kegiatan bermajelis itu ya harus di lockdown. Ya itu kan mungkin juga pada akhirnya sadar bahwa itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah setempat. Pemerintah setempat sudah mengeluarkan satu instruksi yang harus ditaati.
Gelem ra gelem kan harus seperti itu. Banyak acara-acara yang gagal dan kita ya wis lah piye Bang. Ya biasa nek kita wis biasa. Nek kita lho nggih. Jadi sahabat Nusantara, kalau memahami dawuh-dawuh Kiai Farudin, bagi sahabat-sahabat yang mungkin hanya memahami secara tekstual atau literatur sekali orangnya, maka ya kok gambiar ya. Tapi sebenarnya inilah gaya-gaya wasatiyah. Maka jika mau menelusuri secara detail dari diksi-diksi yang beliau pakai, saya meyakini bahwa ada moderat di dalam berpikir. Dan sekali lagi kata Ketua PBNU Kiai Said Agil Siraj juga, berpikir moderat itu memang sulit sekali. Ngoten Kiai. Ya, kadang kan gini, ketika kita berada di posisi tengah, itu memang kadang-kadang kita menunjukkan sesuatu ketidaktegasan. Padahal ketidaktegasan itulah ketegasan itu sendiri. Kan begitu. Nek cara nenggone alfiah iku alamate i'rab nahu alamate huruf itu gak ono alamate Adamu. kan gitu. Jadi ya memang ada satu ketegasan yang tidak bisa dikatakan tegas oleh orang yang tidak tahu, yang memahami, orang-orang yang tidak memahami. Dan tawasud memang sungguh sulit sekali. Makanya di dalam konsep akidah itu Imam Asy'ari oleh orang mereka diantemi mergo gak tegas, nampak gak tegas, nampaknya itu gak tegas kan gitu. Ketidakjelasan sesuatu menunjukkan kejelasan sesuatu, bahwa Bagi sesuatu ini tidak perlu dijelaskan. Betul. atau kan begini, bulat ya. Iya memang bulat. Memang bulat ya, kadang bulat gitu. Apalagi ya tadi ya, kalau kita harus menyambungkan konsep syariat dengan konsep tasawuf, bahwa tasawuf itu yaitu tadi pasrahe tinggi, ya, rojae ning gone Gusti Allah tinggi dan lain sebagainya. Ada beberapa konsep tasawuf yang memang harus dijalani. Itu koyok-koyok. Itu kan seolah-olah terus syariat terabaikan. Tapi orang itu bukan orang yang mengabaikan syariat pada dasarnya. Karena memang orang-orang ini orang-orang yang sudah lolos sensor nenggone. Artinya dia sudah pada posisi, pada makom-makom yang tidak dialami oleh banyak masyarakat. Orang-orang ini orang-orang khusus, sehingga yo oleh ditiru dengan kadar kemampuannya, tapi yo oleh ora ditiru kalau tidak mampu. Jadi sing jelas Kanjeng Nabi niku ditugasno ambek pangeran membawa syariat, membawa tatanan, dilanjutkan oleh para sahabat dengan tatanan ijtihadnya, dilanjutkan lagi oleh para tabi'in dan sampai kita ulama. Itu konsepsi syariat dan tasawuf selalu disambungkan gitu. Jadi sahabat, mulanya kita datang ingin minta ya makalah, dawuh, dalil lah ya, minta dalil, malah ket mau gak buka kitab. Ya memang begini gaya-gaya ulama NU, Kiai NU ya memang begini. Lah ya memang kalau saya ingat itu kata Syekhona Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri, beliau dawuhan ya. Jadi umat, jadi masyarakat itu ojo cengeng. Posidik madul. Engko ana kucing ning omah tapi ora dipakani madul kiai. Lah rumah sanem kiai mau ngurusi dia tok tapi. Kadang-kadang gini juga marai maaf ya. Kadang-kadang kita itu ya ini juga yang sering terjadi kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di NU juga. Kadang-kadang cara menilai sesuatu persoalan itu ya subjektif. Sampai satu peristiwa saya sampaikan bahwa ada ulama dari Mesir menceritakan tentang masalah yang terjadi saat ini. Bla 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 bla. Beliau adalah profesor atau doktor syariah. Ada komen dari kita, ada komentar yang mengatakan alumni atau sarjana syariah kok menilai atau mengomentari tentang masalah ini. Terus saya tunjukkan ketika para pembesar kita juga mengomentari, diam. Jadi kita itu juga harus
sik toh, aja kesusu ngono ah kowe ku nek ijeh subjektif ora usah sok-sok yesa. Biasa saja cara mensikapi iku nek ijeh subjektif. Barang nyon sewu misale ya kita santri sarang misale. Wus teng melawan barang roh Mas saya sarang fatwa tentang sesuatu yang kita lawan ngederek meneng. Kita itu masih kelas itu dan memang itu adab kita. Itu yang harus kita lestarikan tapi sik toh. Nek ape melawan itu juga dengan ilmiah, ora usah terus menyerang oknumnya atau apalah ya, menurut saya seperti itu. Nek ilmiah monggo, biasanya kalau ilmiah itu ya tetap akan ketemu bagaimanapun khilaf pendapat ulama itu tidak bisa terlepas dari perdebatan yang akan terjadi. Iku wis koyok iku ya iku carane rahmate Allah diturunke melalui ulama-ulamanya. Jadi kalau kemudian dikatakan rahmatul ummah fi tilafil a'immah itu ya wis kita temui sekarang ini. Jadi ayolah coba tidak menyerang secara subjektivitas, tapi kita coba bicara tentang objektivitas permasalahan. NO yang diajarkan oleh para pembesar kita dengan konsep tawasudnya, konsep moderatnya itu mencerminkan akhlakul karimah yang seharusnya kita jaga sampai kapanpun. Itu saya kira itulah yang terpenting untuk mensikapi keadaan sekarang yang ijeh rame kayaknya di media sosial, ijeh rame dari kita yang menolak anjuran pemerintah yang terlalu lebih katanya macam-macam, ijeh rame ya wis ben beda jan ya ngono rame dunya ya ngono. Baik, sahabat Nusantara, ada lagi Kiai yang perlu disampaikan? Saya kira itu dulu cukup ya, nanti mangga. Terima kasih sahabat Nusantara. Di akhir kita silaturahim di kediaman Kiai Farudin, kami mau minta sedikit motivasi Kiai. Sedikit motivasi di gerakan media sosial baik di Facebook, YouTube dan seterusnya yang nanti diakhiri dengan ya kasih oret-oretan lah Kiai. Apakah karikatur khusus kasihkan generasi muda Nusantara atau tulisan Arab dan motivasinya kan asik gitu. Gitu gak ya? Nuwakalan nih kayak mlegoto wae. Saya masa ngelmu bokon ngetokno kabeh sekolah kan enggak nyicil sithik-sithik ah. Dan sahabat, kita juga tidak bisa memaksa beliau karena makom kami hanya santri yang ikut pada kiai, ya sudah, masuk kiai diatur-atur. Untuk masalah dakwahnya itu saya tetap setuju. Bagaimanapun di samping itu kita sebagai pelaku jamiah, bahwa ada instruksi dari atasan untuk ikut serta berdakwah di media sosial. Oke, itu dan itu nampak, masalahnya nampak. Bagaimanapun cita-cita Nahdlatul Ulama didirikan dalam tanda kutip dulu itu musuh utama Wahabi yang gencar menyerang Syafi'iyah, yang gencar menyerang Asy'ariyah, gencar menyerang Imam Ghazali sebagai imam tasawuf kita, Imam Junaid, imam tasawuf kita diserang oleh habis-habisan oleh mereka. Dan saat kita diam, mereka menguasai media sosial. Sekarang alhamdulillah ketika banyak santri yang ngetokno jalune, klerek kalah dewe-dewe. Karena memang teruji, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu akan selalu teruji sampai kapanpun, karena saya yakin kebenarannya itu akan bertahan sampai kapanpun. Saya sangat mendukung sekali upaya-upaya untuk ikut berdakwah di media sosial yang sebagaimana generasi Nusantara lakukan. Siap ya. Testimoni. Baik, sahabat Nusantara, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya di segmen Santri Bertutur edisi Silaturahim berkunjung ke Kiai Nahdlatul Ulama, Kiai milenial Kiai Farudin. Insyaallah sahabat, kita akan berjumpa lagi pada segmen-segmen yang lain, di sesi-sesi yang lain, dan kami harapkan murni karena sesuai jargon Generasi Muda Nusantara atau GMN Nusantara, taat pada Kiai, setia NKRI.
Alafu minkum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah